Tapi why gitu loh. Why gitu. Seneng sih jujur gue ngeliat McLaren sekarang. Tim yang dulunya sukses banget, namun sempat suram beberapa tahun ini, akhirnya kembali menjadi tim penantang kemenangan di setiap balapan. Gak hanya itu, mereka memiliki dua driver muda dan bertalenta yang pastinya dapat membantu mereka untuk meraih prestasi-prestasi besar ke depannya. Tiba 2024, banyak orang bilang mereka memiliki mobil tercepat sekarang, tapi kok baru meraih satu kemenangan dari 12 balapan, dan itu pun juga karena hoki. Nah, sekarang gue mau jujur-jujuran soal McLaren. Jadi udah setengah balapan F1 2024 berjalan, dan sejauh ini McLaren telah meraih satu kali kemenangan di Miami oleh Lando, satu kali pole oleh Lando di Spanyol, satu kali sprint pole oleh Lando di China, dan sejumlah 9 podium di race utama, 7 untuk Lando dan 2 untuk Oscar, dan beberapa podium di sprint juga. Saat ini mereka berada di P3 Constructor, dan cepat atau lambat mereka bakal nyalip Ferrari untuk posisi kedua itu. Jadi McLaren sejauh ini mampu membawa momentum akhir 2023 kemarin ke awal 2024 ini. Malah mereka semakin membaik karena mobil mereka saat ini bisa dibilang lebih kenceng dari tim yang lain, bahkan Red Bull. Apakah gue setuju akan hal itu? Yes, tapi nggak unggul yang besar banget ya. Malah gue bilang mobil mereka unggul tipis banget dari Red Bull dan Mercedes sekarang. Kalau Ferrari ya tipis juga jaraknya, tipis ke papan tengah tapi. Jadi sebenarnya melihat performa mobil mereka sekarang, inilah yang sebenarnya diharapkan oleh kita-kita semua ke McLaren. Mulai bersaing untuk kemenangan karena jujur aja mereka udah nggak punya alasan lagi kenapa masih stuck di papan tengah dan nggak naik-naik. Fasilitas mereka juga udah nggak sejadul dulu dan dua pembalap mereka juga mampu mengekstrak kemampuan mobilnya. Tapi banyak orang rasa kalau McLaren ini buang-buang kesempatan untuk menang musim ini. Dan itulah kenapa mereka baru menang sekali sejauh ini, dan itu pun juga karena hoki. Oke, di 4 balapan pertama, menurut gue McLaren ya masih berada di ketiga keempat tercepat lah mobilnya ya, dan belum berada di posisi untuk menantang Red Bull dan Ferrari. Seperti gue bilang tadi, bahkan Mercedes beberapa kali di atas mereka. Jadi ya berada di antara 3 atau keempat tercepat lah. Namun di Chinese Grand Prix Sprint Race, Lando berpeluang untuk menang balapan itu dari pole, tapi kedorong sama Lewis saat start dan turun banyak posisi. Lalu di Emilia-Romagna Grand Prix, ini sih emang pure pace aja kalau dari Max di awal dan di akhir pun juga telat panas ya. Dan itulah kenapa 1-2 lap lagi mungkin dia bisa nyalip. Di Monaco, ya Monaco ya. Biasalah. Berharap Charles kena petir bad luck di home race-nya, tapi itu tidak terjadi. Nah di Kanada, Lando sempat mimpin balapan, tapi karena timing safety car yang gak tepat, dia kena salip Max dan George di pit stop phase. Ya mirip lah kejadiannya seperti di Miami, tapi bedanya dia yang gak diuntungkan di sini. Lalu di Spain, Lando dapat pole tapi kesalip oleh George dan Max. Di saat Max dengan mudah nyalip George, Lando malah butuh berabad-abad untuk nyalip dia, dan akhirnya kehilangan banyak waktu dari Max. Disinilah muncul nickname baru untuk Lando ya kan, El Andai-Andai, karena dia selalu ngomong seandainya begini, seandainya begitu, mungkin hasilnya bakal berbeda. Ya jujur aja, kadang kita juga suka andai-andai juga ya kan, kayak seandainya aku nggak jadi tifosi contohnya. Lah, iya juga ya. Di Austria, dia membuka gap lebar banget di bagian inside saat sprint race untuk membiarkan Max lewat ya kan. Dan alhasil dia gagal lagi meraih kemenangan di sprint race. Dan di race utama, ya kita tahu apa yang terjadi ya kan. Di British Grand Prix, inilah dimana McLaren memiliki peluang untuk meraih 1-2 karena dua pembalapnya benar-benar kerasukan Schumi dan Senna di kondisi gado-gado. Tapi strategis McLaren malah kerasukan strategis Ferrari. Balapan Oscar hancur karena mereka gak mau double stack. Lalu untuk kasus Lando, iya dia patut disalahkan juga karena berhenti di pit box secara agresif yang bikin slow stop yang terjadi. Dan itu juga kenapa dia disalip sama Lewis saat pit stop phase itu ya, kena undercut. Tapi di balapan ini selebihnya ya salah McLaren karena gak mau double stack dan salah milih ban ke Lando. Jadi kalau kita simpulkan, McLaren bisa aja menang di Imola, Kanada, Spanyol, Austria, dan Inggris. Tapi nyatanya semua gagal di situ. Jadi, siapa yang sebenarnya patut disalahkan? Kalau di Imola, yaitu akibat dari McLaren yang suka telat panas saja race pace-nya. Kanada ya karena timing safety car yang unlucky, Spanyol dan Austria karena salah Lando, dan Inggris karena kesalahan McLaren dan sedikit ke Lando juga. Jadi, yes, mereka saat ini memiliki mobil terkencang,
Walaupun gue nggak tahu berapa lama itu bakal bertahan ya, tapi terdapat beberapa aspek yang menahan mereka untuk bisa meraih kemenangan-kemenangan itu. Pertama, ini tim udah lama nggak bersaing untuk kemenangan secara konsisten. Jadi mereka secara whole package itu ya emang butuh waktu untuk merasakan dan membiasakan kembali tekanan bersaing di depan untuk kemenangan. Kedua, pembalap mereka tuh masih muda dan butuh proses untuk mateng. Oscar Piastri contohnya, sekenceng-kencengnya dia tuh masih perlu belajar banyak banget. Khususnya di tire management, yang jujur aja membuat race pace dia tuh dari yang awalnya kenceng, langsung kenceng untuk ngabisin bannya. Ini masih musim kedua, jadi waktu masih banyak lah. Tapi sejauh ini ketika wheel to wheel, 80% dia mampu menjalani dengan bersih. 20%-nya ya terutama Carlos. Untuk Lando, dia mungkin adalah pembalap yang kenceng dan bisa menantang Max. Tapi mentalnya belum bisa bersaing dengannya. Ini baru pertama kali juga dia merasakan bersaing untuk kemenangan secara konsisten. Jadi balapan demi balapan ini akan membentuk mentalnya. Tapi itu dia, untuk saat ini levelnya masih jauh di bawah Max. Ini juga yang menjadi alasan kenapa dia baru meraih satu kemenangan sejauh ini. Kita lihat Max dan Lewis dulu di 2021. Mereka tuh mampu jambak-jambakan di setiap balapan karena speed dan mental mereka itu udah sama levelnya dan konsistensinya itu juga udah sama levelnya. Nah Lando, gua rasa belum siap untuk menghadapi momen-momen seperti itu. Apalagi, setiap kali dia buat salah, dia selalu terlalu keras sama dirinya sendiri dan jujur aja ini salah. Oke, lu boleh lah nyalin diri lu kalau salah. Tapi jangan sampai terlalu keras juga sampai yaitu bikin mental lu langsung drop juga gitu. Mendingan dia evaluasi mana yang harus diperbaiki dan dikembangkan untuk kedepannya. Kalau lu percaya sama diri lu sendiri, pasti lu yakin kalau kedepannya lu bisa lebih baik. Dan tolong jangan main andai-andai juga, karena itu nggak akan berubah hasilnya ya kan. Yang ada malah menambah meme untuk kita para konten kreator. Jadi McLaren mungkin memiliki mobil dan pembalap yang kenceng. Tapi di F1 itu tuh nggak cukup kalau lu mau juara. Lu tuh harus unggul dari segala sisi dari tim lain kalau lu mau juara. Itulah kenapa Max dan Red Bull sukses di 2023 kemarin dan tahun-tahun sebelumnya. Itulah kenapa Mercedes mampu mendominasi di awal era hybrid. Itulah kenapa Ferrari dulu mendominasi. Itulah kenapa Red Bull di era SEP juga mendominasi. Dan masih banyak lagi contohnya. Perjalanan McLaren untuk mengakhiri puasa gelar mereka emang masih panjang, tapi arahnya udah bener. Tinggal dikembangkan sedikit lagi aja, ini tim pasti bisa membuat Red Bull makin keringet dingin setiap weekendnya. Di titik dimana Max tuh udah nggak bisa menolong mereka lagi. Ya, karena sales mereka ya cuma bisa bantu di marketing aja. Stop now! I'm serious! Stop! Stop! Ngomong-ngomong lucu juga ya kalau dipikir-pikir. Banyak orang ngerosting Ferrari karena udah lama puasa gelar Jurdun. Padahal nyatanya McLaren tuh lebih lama lagi loh puasa gelar Jurdunnya. Tapi nggak ada tuh yang ngerosting mereka sekeras mereka ngerosting Ferrari. Atau kalau mau lebih lamanya lagi, Williams no. Karena jujur aja, terakhir kali Williams juara F1, gua rasa kebanyakan dari kalian aja belum lahir. Termasuk lu kan bang? Oh jelas lah. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Gila suara gue masih gak enak cuy. Serak cuy. Dan ya, seperti biasa video ini akan ditutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.